Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Wallahu a'lam bil muradin. Jadi kata ayat di sini nih, maksud artinya tuh wa man azlamu mimma masajidallah. Jadi siapalah di antara kamu orang yang melarang-larang orang untuk masuk ke masjid, menggunakan masjid untuk berzikir menyebut nama Allah, sembahyang. Nah, itu banyak keterangannya. Zikir itu bisa berzikir, bisa sembahyang, bisa baca Quran di dalam masjid. Dilarang-larang. Katanya situ dilarang-larang yang di dalam masjid mereka berusaha merubuhkannya. Jadi mereka itu tidak pantas sebenarnya masuk ke masjid itu, yang melarang itu. Karena apa? Seharusnya mereka itu memiliki rasa takut, ya, memiliki rasa hormat. Kenapa? Di dunia nanti mereka mendapat kehinaan dan di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Jadi tak usah bersedih kalau ada kejadian-kejadian nanti. Tak boleh. Memang ada nanti satu masa, kata Rasulullah, sehingga terhalang orang untuk pergi ke Baitullah itu. Terhalang. Ya berarti mau melaksanakan haji atau umroh itu terlarang. Itu tanda-tanda mau hari kiamat itu tadi. Berarti sudah dekat. Karena tapi sebelum datang itu, Rasulullah di hadis lain dikatakan bahwa al-amradul ma'diyatul musta'siyah, menjelang kiamat besar, kiamatul kubra itu nanti ada terjadi wabah penyakit virus yang menular, yang mematikan. Nah, berarti kan sudah ada dicakapkan Nabi, terjadilah sekarang ini. Gara-gara itu timbullah ahli-ahli fatwa mengatakan jangan kemari, semua dilarang. Sampai-sampai sebetulnya tidak ada hubungannya manusia itu melarang manusia lain untuk taat kepada Allah. Tidak ada seperti itu. Itulah halusnya permainan fitnah itu namanya. Padahal orang sibuk nanti mencari obatnya ini apa semua. Padahal di hadis lain dikatakan idza tala'an najmu jasabahin rufi'atil ahatu. Apabila terbit bintang di pagi hari, maka terangkatlah semua macam wabah di muka bumi ini. Jadi udah tinggal menunggu itu aja. Jadi sebenarnya hidup ini perjalanan kita. Jadi di situ nanti kalau saya ditanya secara sudut pandang kita, nanti semuanya itu ada pelaku-pelakunya. Sehingga seperti orang yang melarang-larang orang ke masjid gitu kan, tidak boleh dengan alasan ya sesuaikanlah zamannya. Jadi nanti di situ ada dua pelaku, ada yang mau ke masjid, ada yang mau melarangnya. Yang melarang nggak mungkin orang yang bukan Islam juga, karena kalau orang yang bukan Islam melarang pasti terjadi peperangan. Nantilah tunggu masa Imam Mahdi, itulah baru. Jadi sebenarnya siapa sekarang ini yang benar, siapa yang salah? Kalau orang kan begitu kan, siapa yang benar, siapa yang salah? Yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang salah itu siapa? Yang tidak mengikutnya. Nah, begitu aja kesimpulannya. Jadi nanti kan kesimpulan orang masing-masing. Ada seperti saudara kita di Aceh, mereka tetap melakukan sholat Jumat. Kenapa? Mereka memiliki dengan itikat yakin yang benar, dengan bahasa kami tidak takut dengan wabah, dengan virus, kami takut kepada Allah, katanya. Sehingga mereka alasannya itulah mereka mengerjakan sholat
seandainya mati mereka sudah siap. Nah, itu itikad bahasa yang sudah benar secara keyakinan. Cuman bahasa ini tadi kalau disampaikan kepada orang yang yakin, yang sama yakinnya, diterima. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang berpahamnya beda lagi di luar dari itu, tidak menerimanya. Alasannya untuk kemaslahatan. Nanti ada lagi yang membilang, misalnya pendakwa, ya virusnya tahu tidak takut. Nanti virus digantinya dengan binatang yang buas. Saya tidak takut dengan Allah. Saya tidak takut dengan singa, dengan gajah, dengan apa. Saya takut sama Allah. Terus harus mereka dihantam dengan binatang buas itu. Kalau saya pribadi, kalau ada singa yang nampak, udah jelas kita luan membunuhnya, karena dia berbahaya, kelihatan. Kalau virus nih, kalau saya bilang sama seperti orang kerasukan jin. Kenapa begitu? Iya, jin itu tidak tampak, tapi seketika jin itu masuk ke tubuh manusia, iya kan? Dia baru kelihatan. Apa cirinya? Kerasukan dia, kesurupan itu orang. Nah, padahal dia tidak nampak kan? Nah, itulah tadi. Sama seperti virus. Iya kan, Wal? Iya, Wal? Nah, Sawal aja bilang, dibilang kemasukan jin. Jadi gitu. Virus ini juga sama, tidak tampak, tapi seketika ada dia di tubuh manusia, baru ada ciri-ciri tandanya. Seperti apa? Yang katanya napasnya sesak, atau dia batuk kering, badannya panas. Nah itu. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya manusia ini takut dengan jinnya atau virusnya, atau takut dengan akibatnya? Kawan, takut sama jinnya, atau takut sama virusnya, atau takut sama akibatnya? Kan ketahuan jadinya, takut sama akibatnya apa? Kematian. Tahulah kita bahwa manusia itu takut dia akan kematian. Kenapa? Iya, orang yang takut mati itu saya rasa orang yang, ya kayak mana dibilangnya, kita kalau dibilang berani juga, takut ya ada juga rasa takut, cuman janganlah berlebihannya kan. Kita kenapa? Karena perkara mati ini itu ranah kekuasaan Allah. Mati, rizki udah nggak usah itu diurus-urus, itu memang udah mutlak kekuasaan Allah. Karena di luar dari itu kita tidak bisa. Kenapa? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Semua akan datang ajalnya. Bila tiba waktunya tidak bisa dimaju atau dimundur dan ditawar-tawar lagi gitu. Jadi maksud kata ummah di sini, nah ini yang seru. Kalau kata ummah itu umum, dia tidak dibilangkan kepada, kata ummah di situ universal ya, umum. Umumnya itu gimana? Kalau kata hancur itu, sa'a itu dikaitkan kepada manusia, ya manusia itu mati. Tapi kalau dia dikaitkan kepada benda itu dulu cantik, nanti lama-lama akan buruk dan hancur. Ya begitu juga, hukum awalnya dibuat, nanti lama-lama terlanggar. Gitu juga dia. Itulah bahasa ummah di situ. Jadi dia luas. Terserah, dulu dia cantik, kok sekarang jadi nggak cantik. Kenapa? Tidak ada yang kekal, semuanya sa'a, hancur. Ini dulu jabatannya bagus, lama-lama nanti runtuh dia, turun dari jabatannya. Gitu juga, masa kerajaan dia mulia, nanti habis masa kerajaannya. Jangankan hal seperti itu, perkara yang hak saja pun itu semuanya akan datang kehancurannya. Maksudnya masanya itu akan datang. Seperti kita, ada masa kenabian, sudah lewat. Masa khilafah sudah lewat, masa raja-raja sudah lewat. Nah sekarang masa apa ini? Nah ini sekarang masa orang dilarang-larang, orang menyebut menggunakan masjid supaya orang bersembahyang, berzikir, membaca Quran dilarang. Karena alasan ini tadi fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya udah yang dibilangkan nabinya, am aradul ma'diyatul musta'siyah, akan datang menjelang kiamat besar itu wabah penyakit yang mematikan. Jadi seharusnya kita sudah bersiap-siap. Makanya itu. Jadi itulah tadi. Awalnya memang tapi ada ya membilangkan kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali katanya kafir. Nah, itu kan
kata ala ustadz-ustadz sekarang kan, istilahnya ulama-ulama saat ini mengatakan, iya kalau dia melakukannya dengan layas atau dengan sepele. Ya betul, keterangan hadis itu kalau dengan sepele. Cuman perkaranya ini udah sepele, udah disepelekan. Karena ada wabah nih, ini udah berapa kali Jumat tidak dilakukan. Kalau dipikir-pikir, apa kaitannya wabah virus dengan ibadah kepada Allah? Nah, nanti di situ kenanya, karena ada di kitab Mutiara Kehidupan itu ada suatu masa nanti ulama itu disesatkan oleh Tuhan. Loh, kenapa begitu? Kok malah ulama yang disesatkan sama Tuhan? Iya, karena mereka dengan kepintarannya tapi tidak takut kepada Allah. Itu alasannya. Kenapa? Menganggap sepele semuanya. Awalnya memang betul, dengan kaidah ilmu sama ini seperti cerita iblis. Cerita iblis itu, dia itu iblis sama Nabi Musa itu bedanya sedikit aja. Kalau Nabi Musa disuruh pukul tongkatnya ke laut, dipukul. Kalau iblis disuruh sujud sama Adam, tidak sujud. Kenapa? Alasannya begininya tuh. Cerita ini kan sudah banyak orang mengetahui, seperti sudah terlegendaris lah cerita ini. Tapi maksudnya di situ harus dimengerti bahwa iblis dia tidak memandang dari mana datangnya perintah, tapi dipandangnya isi perintah. Isi perintahnya apa? Sujud sama Adam. Ya wajarlah dia tidak mau dipandangnya isi perintah itu. Kenapa? Aku duluan diciptakan, aku lebih mulia, aku terbuat dari cahaya, dia terbuat dari tanah, masa aku sujud sama dia? Dia lupa si iblis ini bahwa itu perintah Allah. Apapun bunyi perintahnya, ya namanya perintah, kerjakan. Beda kalau Nabi Musa, ya kan, disuruh tuh pukul tongkatnya ke air, sehingga laut itu kan terbelah. Tidak ada dibilang, hai Musa pukul nanti laut itu terbelah, tidak ada. Cuman disuruh pukul aja. Tapi kalau Nabi Musa, dia berpikirnya sama iblis, loh ngapain aku mesti pukul ke air? Bagus ku pukul Fir'aun itu, tongkatku sakti, mati dia gitu. Tapi enggak, karena dia melakukan perintah Allah, timbullah kemaslahatan. Dipukulnya tongkatnya ke air, air terbelah, dia bisa jalan melewati air dan bersama umatnya. Selamatlah mereka dan beserta umatnya. Seandainya dia berpikirnya secara akalnya, bagus ku pukul ke Fir'aun, mati. Tapi kan tentaranya lain kan bisa membinasakan umat Nabi Musa di kala itu. Tapi itu tidak terjadi. Nah, jadi dua kesimpulan ini, jadi dia begini, kalau kita mau mengambil suatu kebijakan di dalam suatu kemaslahatan atas perintah Allah ini misalnya sholat Jumat, mana perintah ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini fi'ilnya fi'il amar, memerintahkan kepada orang yang beriman. Ini perintah Allah. Apabila datang pada kamu hari Jumat, maka segerakanlah sholat Jumat dan ingatlah Allah dengan berzikir, menyebut namanya. Sesungguhnya ini lebih baik daripada kamu berjual beli kalau kamu berfikir. Tapi setelah ayat itu gimana? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu menyelesaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi istilahnya ini seru ini permainannya ya kan. Ini semua udah ditetapkan Allah. Nanti ada suatu masa, kata menurut hadis, didatangkan wabah yang menyebar, yang mematikan sehingga orang takut, timbul orang kebijakan sehingga sekarang dilarang-larang orang untuk melakukan sholat di masjid. Padahal kebijakan itu diambil apabila dia sudah menggugurkan perintah Allah itu. Bagaimana contohnya? Seperti begini. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Jadi para sahabat itu mendengarkan Nabi, kata Allah berfirman begitu, mereka membaca Al-Quran itu, dibaca dan dipelajari. Sehingga setelah itu timbul kebijaksanaan setelah di masa Nabi. Apa itu? Dituliskanlah Al-Quran itu. Nah ingat, Al-Quran itu ditulis atas kebijakan karena sebelumnya mereka sudah melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Perintahnya membaca Quran. Nah itu.
Jadi kalau mau membuat suatu kebijakan, lakukan dulu perintah Allahnya. Jangan nanti perintahnya nggak dilakukan, dilakukan kebijakannya. Sebagaimana contoh, sholat Jumat perintah Allah, ya kan? Tidak dilakukan, tapi dibuat kebijakan, dilarang-larang orang masuk ke masjid. Nah ini masuklah dia ke dalam konteks ayat ini jadinya. Jadi jelas, udah kayak ulama ya menerangkannya. Kita nggak mau jadi ulama. Kenapa? Nanti di kata kitab Mutiara Kehidupan itu, ulama itu ada masanya disesatkan Allah. Jadi kita ini mau menjadi hamba Allah yang bertakwa saja. Jadi begitu. Kalau mau membuat suatu kebijakan, ya kan, kerjakan dulu perintahnya itu. Karena apa? Kebijakan itu dua buahnya. Kok ada buahnya kebijakan ini? Iya. Kebijakan itu kalau dia tidak menguntungkan, merugikan. Kalau dia tidak benar, dia salah. Iya begitu. Iya. Karena itu kebijakan. Karena kebijakan itu dilakukan yang tidak ada konteks berita di Quran seperti itu, tapi sebab-sebab yang melakukannya itu nanti ada gitu. Sehingga sekarang kan terbukti apa yang dibilangkan di Quran itu, bahwa nanti ada dua pelakunya di situ. Yang satu melarang, ya kan, untuk ke masjid, yang satu mau menyebut. Berarti kan ada dua pelaku. Jadi saya bertanya nih sama War, abang mau bertanya sama Sawal. Jadi kalau ada dua pelaku, War, ya kan, yang satu melarang, yang satu mau sembahyang berzikir di masjid. Sawal mau jadi yang melarang atau yang berzikir? Kayak mana Bang Nugroho? Mau jadi yang mana? Ikut yang berzikir aja. Kayak mana Bang Ical? Sama. Yakin itu? Nanti jadi ulama dipilih, nanti dah keluarkan fatwa. Jadi lucu-lucu ya. Sebetulnya ini kehidupan, kita nggak mau menyinggung siapa-siapa ya. Ini sudah ada, perjalanan ini sudah ditetapkan Allah sampai hari akhir nanti. Yang katanya nanti setelah ini nanti orang berharap seperti yang di hadis tadi kan, idza tal'an najmu dasabahin rufi'atil ahatu. Apabila terlihat bintang di pagi hari, terbit dia dapat terlihat, maka terangkatlah semua wabah di atas muka bumi ini. Kan senang kita kan? Wah, Allah sudah mengangkat wabah itu. Jangan senang dulu. Karena setelah masa ini ada masa yang berikutnya lagi. Apa masa yang berikutnya lagi? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Apa kata Allah di situ? Wa yauma tashaqqaqus sama', apabila langit sudah terbelah, maka mengeluarkan gumpalan asap yang tebal dan para malaikat turun bergelombang-gelombang. Disitulah nanti ketahuannya bahwa Allah yang Maha Rahman. Tapi bagi orang kafir, mereka celakalah. Karena di situ ada sambungan ayat di situ, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu insani khadula. Itu disebut, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya celakalah kami gitu. Kenapa dulu si fulan dan fulan kami jadikan teman? Dijadikannya di situ, pan setan itu musuh yang nyata. Jadi di situ mereka minta dikembalikan ke dunia nanti. Orang-orang kafir itu dan orang-orang yang besertanya gitu, mereka menyesal ketika sudah tadi itu sudah dibelah langit, terjadilah gelap. Gelaplah ini semuanya. Jadi kalau masih wabah ini orang udah kocar kacir, padahal itu sudah ditetapkan Allah, iya kan? Makanya saya bilang, sebetulnya wabah ini, virus ini sama seperti jin. Dia gaib. Kenapa gaib? Ada tapi tidak kelihatan. Tapi ketahuannya apabila si seorang itu kemasukan jin, terus dia kesurupan. Ketahuanlah bahwa dia kemasukan jin. Apa sebab dia kemasukan jin? Karena dia lupa dengan Allah. Karena hatinya tidak berzikir, tidak membaca Quran. Karena jin itu apa? Jin itu suka yang jorok-jorok, suka yang bau-bau, ya kan? Suka orang yang lupa kepada Allah gitu.
Sama virus ini juga sama. Coba kita menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jadi tidak bisa dia mendekati kita karena itu sudah janji Allah. Apa dijanjikan Allah? Orang yang beriman yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah itu terpelihara dia. Mana buktinya? Iya, Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yaqulu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Kalau ada yang menyebut bumi saja tidak hancur, apalagi orang yang menyebutnya. Itu aja berpikirnya. Kan enak ya kan? Jadi kalau Bang Ical jadi suatu pemimpin negara sih atau gubernur, itu ada dua pelaku tadi tuh, mau yang melarang atau yang menggunakan masjid berzikir. Menggunakan ya baguslah kalau gitu. Jadi soalnya ini kejadian sudah ada masa ini dan ini pun nanti berlalunya seketika apa? Karena ini fitnah itu datangnya dengan cepat ininya dari HP kayak gini ya, dari WA, FB. Orang kan sekarang ini namanya musannah. Kata Rasulullah, umatku celakanya mereka nanti di akhir zaman lebih banyak membaca musannah ketimbang kitabullah dan hadisku. Tahu musannah itu apa? Musannah itu tulisan-tulisan tangan manusia, ya. Itu lebih suka dibaca orang ketimbang orang membaca Al-Qur'an dan hadis. Padahal itu semua peralihan. Adapun fitnah sekarang ini itu adalah peralihan. Peralihan apa? Supaya orang teralihkan mengingat daripada Allah. Tidak pun datang fitnah seperti ini, orang sudah lupa berzikir menyebut nama Allah, membaca kalamullah, melihat kepada majelis-majelis Allah, udah nggak ada lagi. Apalagi sudah datang fitnah begini, ya kan? Tambahlah lagi, yang terfitnah itu siapa? Manusianya. Manusia itu terfitnah apanya? Manusia itu terfitnahnya mata, mulut, telinga dan hatinya. Matanya melihat kepada fitnah yang terjadi, ya kan? Mulutnya membicarakan pada fitnah yang terjadi saat itu, telinganya mendengarkan fitnah-fitnah yang terjadi pada saat itu, sehingga berbuahlah hatinya fitnah itu semua. Padahal itu peralihan. Seharusnya matanya melihat kepada kalamullah, membaca Quran, mulutnya berbicara berzikir kepada Allah, sehingga telinganya mendengarkan kepada majelis-majelis Allah, dan hatinya berbuah nanti mengingat Allah. Itu dia terfitnahnya. Jadi Nugroho jangan mau terfitnah. Iya kan? Iya kan? Jangan mau terfitnah. Kenapa? Kalau perkara benar salah nanti, kalau dia masih di dunia, ketentuan benar salah itu tadi itu bukan pada ulama-ulama di akhir zaman ini, tetapi kepada siapa? Tunggu nanti datangnya Imam Mahdi itu, itulah kebenarannya nanti. Kenapa? Datangnya Imam Mahdi itu menyatukan semua perbedaan yang berpecah belah. Ini bukti terpecah belahnya Islam ini sudah ada dibilangkan oleh Nabi kita sebelumnya. Kan berarti kan tinggal menjalani kita kan? Menjalani saja. Apa kata Nabi? Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataf tarikuhu ummatu salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar. Nasrani, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72, dan umatku kata Nabi menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidatan, kecuali satu. Ditanya sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang mengikuti itikadku wa ashabi, dan para sahabatku. Jadi jelas di situ bahwa nanti memang udah terpecah-pecah semuanya. Jadi kenapa? Memang itu akan dijalani, sehingga datanglah Imam Mahdi itu nanti untuk meluruskannya kembali. Siapa yang tidak ikut, nanti kalau menurut ayat seperti di surah Al-Waqi'ah menceritakan tentang hari akhir, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah
wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Selesai. Setelah itu menceritakan tentang kejadian di surga sana. Nah, jadi apabila terjadi hari kiamat itu, maka tidak dapat satu pun yang dapat mendustakan tentang kejadiannya. Gunung-gunung dihancurkan, ya kan? Seperti diluluhantahkan, ya kan? Satu golongan direndahkan dan merendahkan golongan yang lain. Nanti di situ wa kuntum azwajan salasa, dan kamu akan terpecah menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri. Beruntunglah yang kanan dan merugilah yang kiri itu. Dan mana-mana golongan yang satu lagi? Golongan yang satu lagi itu sabikuna sabikun tadi itu. Siapa itu? Itu terdahulu mereka beriman. Siapa? Ya para nabi itulah dan para sahabatnya. Jadi kita di golongan yang mana nih? Mau masuk golongan kanan atau kiri? Nggak bisa. Mau tak mau, orang di akhir zaman tuh ada satu kelompok yang dibawa nanti, yaitu mereka dikelompokkan ke dalam satu bendera tauhid yang benar gitu. Itulah yang dibawa oleh panji-panji hitam itu. Mereka itu wa qalilum minal akhirin, sedikit mereka dari yang akhir. Makanya ada kaidah begini. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Nah, yang sedikit itu tadilah orang yang betul-betul akidahnya benar. Karena di awal dulu sudah diterangkan bahwa para sahabat dan para nabi itu memang diperintahkan untuk berzikir, mengingat Allah. Dulu orang tidak kenal sama Allah wal. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah, sama kayak nama si Sawal. Dulu orang nggak kenal sama Allah wal. Makanya dulu yang kenal orang Tuhan. Tuhan Lata, Tuhan Huja, Tuhan berhala. Nah, setelah datangnya Nabi perintah, la ilah, tiada Tuhan, kata Rasulullah. Yang ada ilallah, yang ada Allah gitu. Maksudnya itu tiada Tuhan selain Tuhan Allah gitu. Jadi nanti kalau di akhir zaman Tuhan ada, yaitu Allah. Itu dia. Jadi begitulah cerita kita nih. Entah kemana-mana pun ceritanya kan. Yang penting intinya tahulah bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan itu adalah nanti akan kita jalani yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Udah dituliskannya dia. Cuman kita di situ memilih. Dia dibagi 2 saja nih. Tadi itu kalau wa kuntum azwajan salasa, ya kan, golongan kanan, wa ashabul maimana wa ashabul maimana itu, kanan dan kiri. Jadi ya udahlah, tinggal milih aja lah. Nanti kalau ada orang yang melarang-larang orang menyebut nama Allah di masjid, menggunakan masjid, sembahyang di masjid, itu tinggal pilih aja. Berarti jangan jadi orang yang seperti itu. Kalau seandainya disuruh begitu, pura-pura aja wak sakit supaya tidak menyampaikan itu. Aduh Pak, aku sakit. Nanti suruh aja yang lain. Kenapa awak menghindar? Karena kalau awak nanti tak mengikuti perintahnya, ini pemerintahan masanya. Karena kan sudah jelas ini masanya. Setelah zaman Mulkan Abon, raja-raja yang kuat di masa keislamannya, nanti ada raja-raja yang zalim. Ya begitulah. Jadi Sawal mau pulang? Mau. Oh, mau pulang. Kalau pulang mau ngapain? Mau buka. Ini kan puasa, nggak ada makanan di sini kan? Nanti di rumah buka ya? Makan? Enggak, puasa juga? Enggak. Bapaknya kalau bapak nanti di rumah makan minum, kasih tahu sama om ya, kasih tahu sama abang ya. Berarti bapak ini nggak puasa nih, nanti gayanya aja. Mau yang mana? Yang ini, tapi puasa ditinggalkan ya kan? Inilah lawak-lawak namanya. Jadi begitu intinya, apa semua yang terjadi di muka bumi ini sudah ada itu ketetapan. Tak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Itu semua sudah dijanjikan Allah. Cuman itulah ujian kepada kita manusia. Ya kan? Kita mau jadi yang mana? Mau jadi yang melarang-larang orang menggunakan masjid, berzikir, menyebut nama Allah di masjid, sembahyang dan membaca Quran, atau dia mau orang yang mengerjakannya? Nah,
karena ini perkaranya gaib, ya kan? Masalahnya ini kan gaib, nggak terlihat, halus. Nah ini diambil momen kesempatan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Keluarkanlah fatwa. Iya, virus ini kan buatan apa? Buatan manusia. Jadi kalau yang membuat ini sudah pasti orangnya jenius. Kalau sudah si jenius ini membuat sesuatu perkara hal, maka timbullah para ahli-ahli atas perkara itu tadi. Apa itu? Yang pertama timbul nanti ahli kesehatan, ahli gizi, ahli amal, ahli doa-doa pun timbul, ahli lawak-lawak, ahli musiknya pun ada. Nah yang paling universal sekali adalah ahli fatwa. Karena apa? Karena seketika fatwa sudah dikeluarkan, mau tak mau orang, suka tak suka, orang ikut, bagi yang ikut. Nah sebetulnya semua yang difatwakan ini adalah manusia. Manusia itu cuma satu aja yang mengalahkannya. Apa? Ngantuk. Iya, cuma ngantuk aja. Iya, kalau dia sudah ngantuk dan tertidur, dia nggak bisa berfatwa. Kalau sudah ngantuk dan tertidur, dia tidak bisa melakukan ibadah. Kalau sudah ngantuk dia tertidur, dia tidak berdaya. Jadi sebetulnya cuma ngantuk aja yang mengalahkannya. Iya. Kenapa begitu? Kok cuma ngantuk aja? Iya, maksud dari ini kan perkara gaib. Saya itu menggunakan bahasa kias. Ini perkara gaib. Jadi kalau ada timbul gara-gara ini fatwa tidak boleh, ya. Jadi kalau mau mengerjakannya, jangan tahu sama yang membilangkan tidak boleh itu, nanti kalian ditangkap karena dia berpuasa. Makanya saudara kita yang di Aceh sana, mereka melakukan itu boleh, mereka sholat Jumat boleh. Siapa yang melarang? Gak ada. Karena yang mengerjakan di sana mereka semuanya sepakat dengan keyakinannya. Dan yang melarangnya tadi itu mungkin dalam keadaan ngantuk dan tertidur, sehingga mereka di sana aman-aman aja. Ngerti maksud saya? Jadi kalau mau melakukan itu jangan pamer-pamer. Kami sholat Jumat. Nah, sebetulnya dia udah benar. Cuman dia melanggar kepada, dia ingat ini pemasahan pemerintahan siapa gitu. Kalau pemerintahannya sudah melarang, udah jangan ditentang pemerintahannya. Dia nggak salah dengan apa yang diitikadkannya. Salah dia itu menentang itu. Makanya tunggu yang membuat perintah itu dia tidur, karena dia dikalahkan sama tidurnya aja, ngantuk dia. Jadi lucu ya kan? Sepertinya kayak apa? Bicara ini seperti main-main aja ya kan? Padahal memanglah dunia ini untuk main-main. Tapi kalau dianggap dengan serius, yakin dia bahwa perintah Allah itu lebih utama. Mungkin itu sajalah, supaya kita menjadi luas wawasannya. Apapun yang kita sampaikan ini tidak mau menyinggung kepada siapa, hanya untuk pribadi kita saja. Kalau menjalani sesuatu itu sesuaikan aja dengan keadaan zamannya. Kalau kira-kira gawat, memudaratkan awak, tinggalkan. Kalau kira-kira masih bisa dilakukan, kan bisa melakukan sholat Jumat tanpa harus mengumpulkan 40 orang. Kan bisa. Ya, kalau 40 orang ya menurut mazhab Imam Syafi'i harus ada mukimin yang tempat tinggal di kampung, suatu kampung, dia mukim di situ 40 orang baru dia bisa melakukan sholat Jumat. Tapi kan ada mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanafi menyuruh 4 orang saja boleh gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul 4 orang kan yang memfatwakan tidak boleh kan tidak risau kali dia gitu. Jadi lakukan, jangan ditinggalkan. Intinya kalau membuat kebijakan suatu perkara hal, kebijakan itu perintah Allahnya dulu ditunaikan, baru lakukan perintahnya. Perintah Allah tadi sholat Jumat, ya kan? Baru kalau ada melarang-larangnya, ya tetap dilakukan. Yang dilarang itu sebetulnya bukan sholat Jumatnya, tetapi berkumpul-kumpulnya. Nah, siasatilah bagaimana supaya yang berkumpul ini memang dipastikan dia orang yang sehat gitu. Kan gitu. Kan ada ciri-ciri tandanya. Seperti saya bilang, kalau kemasukan jin ciri-cirinya gimana? Kesurupan, ngomongnya ngelantur, pandangannya tajam sih kan, bawaannya sangar. Ada nih, ini kemasukan jin ini. Nah, orang yang kena virus corona ini kan diketahui dadanya sesak, ya kan, batuknya kering, badannya panas, bersin-bersin. Nah, kalau orang udah begini kan nggak mungkin dia ke masjid, udah di rumah aja. Jadi yang sehat pergi ke masjid. Jadi kan tetap dilaksanakan sholat Jumat itu gitu. Walaupun katanya tidak boleh berkumpul-kumpul, ya udah ambil kaul yang kata Imam Hanafi saja. Apa itu? Kan nggak lebih dari 40 orang, nanti terlalu banyak, nanti khawatir. Ya,
tetaplah dilakukan walaupun jumlahnya gugurkan dia gitu. Karena untuk melakukan ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Apa tuh syarat rukunnya? Seperti kita mau sholat, kan ada rukun sholat. Jumat, khutbah, kan ada rukun khutbah. Gugurkan aja rukunnya itu. Seperti khutbah itu kan ada 5 rukunnya. Dia itu memuji Allah, mengucap Alhamdulillah. Baru membaca Quran, mengajak takwa, baru bersolawat, dan baru mendoakan kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Nah 5 inilah menjadi rukun khutbah. Kan bisa yang 4 orang atau tidak lebih dari 40 orang menurut mazhab Imam Hanafi melakukan ini. Masa nggak bisa disiasatin sama orang? Masa dia lebih mau meninggalkan perintah Allah itu? Jadi seolah-olah kan ada membilangkan kalau meninggalkan perintah Allah itu dia 3 kali berturut-turut maka dianggap kafir kalau dia melakukannya dengan sepele. Iya, itu di awal dilakukan dengan kebijakan gini. Oh oke lah. Nah sekarang sudah berapa kali Jumat? Terakhir ujung-ujungnya jatuhnya sepele juga nanti. Kenapa? Sudah 3 kali berturut-turut tidak dilakukan dengan alasan ini tadi diterima. Tapi setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali kan jadi sepele jadinya dia. Kapan mereka ini mau melaksanakan sholat Jumat sementara fatwanya belum dicabut untuk membolehkannya? Makanya itu siasatilah dia, tetap kerjakan perintahnya, tapi siasati cara untuk mengerjakannya untuk wabah yang ada di saat itu. Janganlah mau difitnah. Ini kan fitnah semua. Kalau masih fitnah ini saya sudah terfitnah, bagaimana nanti datang fitnah Dajjal itu? Itu fitnah yang sangat besar. Jadi begitu saja. Wallahu a'lam bishawab.